Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 hari ini? Apakah kalian semua masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pada pertemuan kali ini kita masih belajar tema 2 subtema 2. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu penyakit pada sistem pernapasan. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa penyakit pada sistem pernapasan manusia ada beberapa macam. Yang pertama, emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Pada penderita emfisema, paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Mengapa bisa terjadi emfisema pada sistem pernapasan? Nah, penyebab pertama atau penyebab utama terjadinya emfisema adalah paparan zat di udara yang mengiritasi paru-paru dalam jangka waktu yang panjang. Apa saja zat-zat tersebut? Di antaranya yaitu asap rokok, polusi udara, asap atau debu bahan kimia. Nah, anak-anak, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang mengalami penyakit emfisema? Berikut gejala penyakit emfisema. Yang pertama, nafas menjadi pendek. Yang kedua, batuk berdahak. Yang ketiga, mudah lelah. Yang keempat, mengalami penurunan berat badan. Yang kelima, nafsu makan menjadi berkurang. Yang keenam, mengalami depresi. Yang ketujuh, bibir dan kuku berwarna kebiru-biruan. Mengapa demikian? Karena pada tubuh kita kekurangan oksigen. Dan yang terakhir, detak jantung terlalu cepat. Selanjutnya, penyakit asma. Penyakit asma ini telah kalian bahas bersama Bu Enda pada pertemuan sebelumnya. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Selanjutnya, kanker paru-paru. Penyakit kanker paru-paru ini adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Bagaimana ya kita bisa mengenali gejala kanker paru-paru? Berikut bisa kalian perhatikan. Yang pertama, batuk secara terus-menerus. Yang kedua, batuk berdarah. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, mengalami penurunan berat badan. Yang kelima, hilangnya nafsu makan. Yang keenam, mudah lelah. Yang ketujuh, suara menjadi serak. Yang kedelapan, nyeri pada dada dan tulang. Dan yang terakhir, sulit untuk menelan makanan maupun minuman. Penyakit pada sistem pernapasan selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau yang dikenal dengan TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis.
Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, maka dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru menjadi mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya menjadi sering terengah-engah. Apa saja ya gejala penyakit TBC ini? Gejala-gejalanya adalah batuk yang berlangsung lama, biasanya lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, kemudian nyeri pada dada dan paru-paru. Selanjutnya, nafsu makan semakin berkurang atau semakin hilang. Yang kelima, berat badan menurun. Yang keenam, berkeringat di malam hari. Dan yang terakhir, demam dan merasa kelelahan. Penyakit pada sistem pernapasan selanjutnya adalah bronkitis. Pada gambar berikut kalian bisa memperhatikan bagaimana keadaan bronkus kita dalam keadaan normal dan bagaimana keadaan bronkus kita ketika terdapat penyakit bronkitis. Pada gambar bronkus bagian atas ini adalah bronkus normal. Selanjutnya yang terdapat kuning-kuningnya di sini adalah lendir. Apa ya penyakit bronkitis itu? Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejala penyakit bronkitis adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Karena terdapat lendir pada batang tenggorokan ini, maka penderita bronkitis akan mengalami sesak napas. Dan yang terakhir, influenza atau biasanya kita kenal dengan penyakit flu. Sepertinya penyakit ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, anak-anak, demikian mengenai penyakit-penyakit pada sistem pernafasan yang bisa Bu Herti sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak semua di rumah. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.